Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita bangkit berdiri untuk mengikuti kebaktian pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali pada pagi menjelang siang ini kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari menjelang siang ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur untuk semua yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh menolong kami. Terima kasih Bapa. Segala roh jahat, kuasa kegelapan dalam bentuk dan rupa apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa kita bersyukur? Dengan mulut kita. Dengan pujian penyembahan kita, kita patut bersyukur kepada Dia. Karena saudara dan saya boleh hidup hari ini oleh karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Dari
Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananku sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananku sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananku sempurna. Pengorbananku sempurna. Pengorbananku sempurna. Sebab pengorbanan Yesus yang sempurna itu, sebab itu mari saudara dan saya puji Dia, besarkan Dia, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan dengan imanmu kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sebab itu terpujilah nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajarkan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa dari bersoda. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan.
memerintah untuk selama-lamanya. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pujian dan hormat. Naikkan pujian ini dengan syukur, dengan suatu ucapan syukur bahwa saya dan saudara sampai hari ini ada oleh karena Allah yang memelihara kehidupan kita. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan. Sekali lagi pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan. Surga bumi, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang surga bumi nyatakan. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, Yesus. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, puji Allah yang kekal. Sama perbuatan-Mu yang ajaib dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal, puji Allah. Kerajaan-Mu berkuasa, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang surga bumi nyatakan kemuliaan Tuhan. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Katakan dengan iman-Mu, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Allah yang kekal. Puji Tuhan sebab Dia Allah yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih jemaat Tuhan. Yang ada dimanapun kita berada, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kita masing-masing boleh merasakan betapa indahnya hadirat Tuhan. Mari kita buka hati kita, mempersiapkannya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh menguasai hidup kita, merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Indah hadirat
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, munculkan dalam kehidupan kami rasa haus seperti rusa merindukan air sungai. Demikianlah jiwa kami terhadap firman Tuhan, sehingga kami tetap memiliki pegangan arah dan juga kekuatan menghadapi segala sesuatu di tengah dunia ini, dan tetap berkemenangan karena kami punya Tuhan Yesus Kristus dan hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami berdoa buka hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh menetap dalam kehidupan kami dan kami dimampukan untuk memeliharanya dan melakukan bagian yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat di dalam kehidupan kami, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10, dan tema hari ini adalah gereja di era disrupsi. Dan mari saya mengajak jemaat yang dikasih oleh Tuhan membaca dari kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ayat 1 Wahyu pasal 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu. Mereka itu memberikan kekuasaan kepada binatang itu dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah dan menghujat namanya, nama Allah, dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 10 terakhir. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan Yesus Kristus, gereja di era disruption. Kata
disrupsi ini adalah sebuah kata yang baru yang muncul, bukan baru secara kamus, tetapi kata ini dia muncul belakangan oleh karena memiliki makna yang sedang menggambarkan kehidupan kita manusia di dunia ini. Disrupsi bisa diartikan mengubah cara kebiasaan sistem lama dengan cara kebiasaan atau sistem baru. Disrupsi juga bisa diartikan sebagai sebuah gangguan. Gangguan terhadap sebuah tujuan, perjalanan apapun namanya. Dan ketika kita sedang menuju kepada satu tujuan, berjalan kepada satu tujuan, maka datang gangguan, disrupsi, dan tujuannya seringkali untuk mengubah arah, mengganggu perjalanan dan merusak perjalanan itu. Kira-kira seperti itu pengertian daripada disrupsi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja di era disrupsi sebenarnya tidaklah sulit untuk kita pahami. Alkitab sudah berkali-kali mengatakan manusia pada akhir zaman akan semakin jahat, akan semakin berdosa, dan lain-lain sebagainya. Manusia tidak lagi saling menghormati, tidak lagi mau beribadah, dan seterusnya. Ini merupakan sebuah gejala di akhir zaman. Walaupun saya pribadi juga terus menggumuli di mana sebetulnya akhir dari zaman itu. Apakah di zaman kita hidup ini atau kelak di zaman yang akan datang. Tetapi tanda-tanda dari akhir zaman pada zaman kita ini di abad ke-21 itu terasa sekali penggenapan-penggenapan Alkitab dari era dan zaman di mana kita berada. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, gereja di era disrupsi seakan-akan menggambarkan betul gereja berada dalam lingkungan alam maut, tetapi pada hakikatnya gereja tidak boleh hancur, tidak boleh gagal, tidak boleh roboh oleh keberadaan dari maut itu. Yesus sendiri mengatakan gereja yang saya bangun tidak akan dikuasai oleh alam maut. Nah, di dalam gambaran seperti ini, saya coba memberikan ilustrasi. Kita seperti berada di dalam pesawat terbang, dan sedang menuju kepada sebuah tujuan. Dan kita semua tahu di dalam perjalanan menggunakan pesawat terbang dengan cuaca yang kerap kali buruk, perjalanan seringkali terganggu, adanya disrupsi berkali-kali. Dan bentuk dan corak ibadah kita dan pelayanan serta pertumbuhan pada hari-hari ini terasa sekali dipertaruhkan karena munculnya gangguan-gangguan dari berbagai faktor yang muncul dalam kehidupan di sekitar kita. Dalam kehidupan dan situasi dunia yang terus mengalami perubahan yang cepat. Karena itu perjalanan gereja saya ibaratkan sedang terus mengalami gangguan. Terus terganggu dengan keadaan demi keadaan. Nah, ketika saya dan saudara berada di dalam pesawat terbang dan kemudian cuaca sedang buruk, kita semua selalu diingatkan bahwa setiap kita harus menggunakan sabuk pengaman secara benar dengan tujuan agar ketika pesawat terbang bergoncang atau mengalami turbulensi, maka kita yang berada di dalam pesawat tetap berada di dalam situasi yang aman, dan tentu saja kita semua berharap pesawat itu mencapai tujuan. Tidak semua pesawat terbang yang menuju ke satu tujuan lalu kemudian bisa tiba di satu tempat sesuai dengan rencana. Inilah era disrupsi yang saya maksudkan, yang kemudian saya coba mengangkatnya, memikirkan terus dari firman Tuhan, dan kali ini mengangkatnya dari Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 seperti gambaran sistem pemerintahan. Kalau kita membaca Roma pasal 13 adalah pemerintahan
sebagai hamba Allah yang takut akan Tuhan dan diberi pedang untuk menghukum orang yang jahat. Tetapi Wahyu pasal 13 justru menggambarkan pemerintahan yang jahat, yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua ayat akan saya angkat, tetapi beberapa bagian yang menjadi penting untuk kita cermati bersama-sama dan coba melihat tentang apa sebetulnya disrupsi dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang kedua, Yohanes di Pulau Patmos melihat ada satu penglihatan-penglihatan, beragam-ragam penglihatan di seluruh kitab Wahyu, tetapi pasal 13 dikatakan binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ada hewan atau binatang naga, kemudian juga ada binatang yang dikatakan keluar dari air laut. Ini sebuah simbol dari sistem kerajaan atau kerajaan-kerajaan dengan para pemimpinnya yang sesungguhnya tidak tunduk kepada Tuhan. Mereka nanti bisa kita mengerti sebagai bagian dari kaki tangan antikristus yang terang-terangan melawan Tuhan dan umatnya yang kudus. Kalau kita membaca pada ayat yang kedua dikatakan serupa dengan macan tutul dan beruang serta singa. Ini merupakan gambaran dari hewan-hewan yang buas. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, yang kita pikirkan simbolnya adalah burung merpati. Satu hewan yang sangat lembut dan tidak disebut sebagai hewan buas. Tetapi kalau kita mendengar atau melihat macan tutul, melihat beruang dan singa, sudah tentu ini gambaran dari adanya kekuatan dari apa yang direpresentasi dalam bentuk hewan. Kalau saudara perhatikan di sini dikatakan hewan ini keluar dari bagian air laut dan kemudian diberi kekuasaan oleh naga itu. Tahtanya dan kekuasaannya yang besar diberikan kepada binatang ini. Kalau kita perhatikan binatang ini, ibu bapak sekalian, itu memiliki tanduk-tanduk, dan itu disebutkan tanduk dan juga mahkota sebagai gambaran kemuliaan, lambang dari raja serta kekuasaan. Dan kemudian dikatakan dalam penglihatan yang berikutnya, ayat yang ketiga, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh dan seluruh dunia heran. Ini gambaran dari kekuatan. Apakah itu bangsa, pemerintahan, kerajaan yang besar yang tidak bertuhankan kepada Tuhan Yesus, yang digambarkan seperti anak domba yang tak bercela. Dan ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa satu kali salah satu kepalanya seperti kena luka dan membahayakan kehidupan dari binatang ini. Tetapi tanpa terduga kemudian mengalami kesembuhan. Saya coba membayangkan, saya tidak begitu mendalami bagian ini. Tapi coba memahami bahwa peran dari anti Tuhan Yesus, peran anti Kristus itu sebenarnya juga bisa kita kalahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kelihatannya kemudian dia diberi kuasa yang begitu besar. Bukan diberi kuasa, mungkin maksud saya diizinkan untuk memiliki kuasa yang lebih besar, tahtanya dan kekuatannya tadi kita baca, sehingga kemudian tiba-tiba dia menjadi sembuh dan seluruh dunia menjadi heran karena melihat binatang ini
dengan kesembuhannya. Dan perhatikan pada ayat yang ketiga, lalu seluruh dunia mengikuti binatang itu. Tidak mengikuti Tuhan, tapi mengikuti binatang ini. Tentu saudara-saudara yang mempelajari tentang pelajaran akhir zaman, eskatologi, akan terus coba mencerna masing-masing dari jenis kepala, dari jenis mahkotanya, dan dari jenis tanduknya. Dan bisa menjabarkan jauh lebih baik dari yang saya sampaikan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang keempat dikatakan dan mereka menyembah naga itu. Naga ini menggambarkan tentang sosok yang sangat berkuasa, dan karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, tidak ada yang sama seperti binatang ini. Pandangan saya terhadap akhir zaman dari sistem pemerintahan, dan ini bisa disebutkan sebagai pemerintahan Babelonia, Babel pada akhir zaman, yang begitu jauh daripada Tuhan, berperang melawan Tuhan, sehingga dikatakan mereka menyembah naga ini. Ada kekuatan besar di akhir zaman yang bukan bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ada banyak orang yang menyembah naga, binatang ini. Lalu kemudian kalau kita membaca pada ayatnya yang ketujuh, saya lompat kepada ayat yang ketujuh, dikatakan ia diperkenan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang percaya, orang-orang kudus adalah saya dan saudara yang setia mengiring Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan bahwa naga ini diberi kekuatan dan kuasa berperang. Perang secara fisik tidak, orang kudus tidak akan angkat senjata berperang. Ini akan menunjukkan sebuah peperangan roh, peperangan spiritualitas dari orang-orang kudus dengan kekuatan yang digambarkan naga ini. Ada banyak orang mengatakan, para penafsir Alkitab mengatakan bahwa beruang lambang dari negara ini, naga lambang dari negara ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini bisa diartikan bentuk-bentuk ibadah yang kudus itu mengalami peperangan yang luar biasa. Doa-doa yang kudus mengalami peperangan yang biasa, yang luar biasa. Bahkan juga pelayanan-pelayanan, pemberitaan Injil mengalami peperangan yang luar biasa. Artinya bahwa yang jahat itu terus-menerus dia menyerang orang-orang kudus, diperkenan melawan orang-orang kudus di dalam sebuah perang. Dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat, berkuasa atas bahasa dan bangsa. Ada berapa banyak bangsa di dunia, ada berapa banyak suku di dunia. Dan dikatakan dia diberikan kuasa kepada setiap suku, bahasa, dan bangsa. Kepada orang-orang kudus, naga ini berperang. Tentu saja Tuhan tidak bermaksud melalui penglihatan yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos bahwa orang-orang kudus menjadi santapan empuk daripada serangan si naga. Tidak. Tetapi untuk menunjukkan bahwa situasinya memang seperti itu. Karena itu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya seringkali mengatakan di berbagai kesempatan, penting kita berdoa dan berpuasa. Penting kita menekuni firman Tuhan.
Karena di balik yang kita lihat, berdoa, baca Alkitab, beribadah, melayani, sebenarnya ada kekuatan yang tidak terlihat oleh mata manusia kita secara kasat mata, tetapi dia betul-betul berperang untuk melawan orang-orang kudus. Kenapa ya gereja berkelahi, pemimpin berkelahi, rumah tangga berpecah? Kenapa ya suami istri tidak harmoni? Kenapa ya orang tua anak tidak harmoni? Tentu ada banyak alasan yang bisa dikemukakan. Tetapi saya percaya di balik berperang melawan orang-orang kudus untuk mengalahkan mereka. Kita tidak bisa berdoa hanya dengan akal budi, bernyanyi dengan akal budi, bahkan melayani juga dengan akal budi. Kita harus membangun spiritualitas kita, roh kita. Agar apa yang digambarkan di dalam ayat 7 dari Wahyu pasal 13, kecuali saya dan saudara tidak beranggapan kita bukan orang-orang kudus. Kalau kita bukan orang kudus, maka kita adalah orang-orang cemar yang berdosa. Sebagai orang kudus yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus, maka mari kita tahu bahwa dunia mengalami era disrupsi yang antara lain juga gangguan-gangguan itu muncul dari gambaran-gambaran kitab Wahyu pasal 13. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat yang ke-9 dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Semua orang, siapa orang itu? Dari berbagai suku, dari berbagai bahasa, dari berbagai bangsa, akan menyembah naga itu. Coba saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian, manusia Hawa dan Adam digoda oleh ular. Tetapi dalam kitab Wahyu sudah digambarkan seperti ular tua, naga yang sangat-sangat ganas. Kalau di dalam kitab Kejadian gambarannya merayu, mempengaruhi. Tapi kalau di dalam kitab Wahyu berperang melawan orang-orang kudus. Siapa yang menyembah binatang ini? Menurut ayat 8 dan ayat 9, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Anak domba yang telah disembelih. Memikirkan ini, tentu saja saya dan saudara sebagai orang yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus, umat pilihan yang dikuduskan, kita akan menjadi sedih kalau fakta daripada ayat 8 dan 9 mungkin ini sudah terjadi di abad 16, mungkin sudah terjadi di abad 17, mungkin sudah terjadi di abad 20, sekarang di abad 21 dan terus menerus akan terjadi. Atau memang akan terjadi di zaman di mana saya dan saudara hidup. Dan kemudian dikatakan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa yang punya telinga dengar. Ini bukan soal dengar dengan pendengaran kita secara biologis. Mendengarkan suara Allah, mendengarkan suara hati kita, mendengarkan kebenaran-kebenaran
yang di era disrupsi ini terganggu, tergantikan, sehingga kemudian kebenaran-kebenaran itu seakan-akan sudah lenyap. Bukankah hari-hari ini orang berbuat dosa tidak berpikir bahwa dia sedang berbuat dosa? Khotbah saya pada minggu lalu saya mengatakan bangsa Israel membuat Tuhan dari anting-anting emas menjadi anak lembu tuangan dan menyebutkan bahwa anak lembu tuangan adalah Allah yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Di era artificial intelligence, yaitu industri revolusi 4.0, 4.0, keberadaan manusia diwarnai dengan beragam mesin-mesin robot. Misalnya dengan robot yang disebut Sophia. Kata Sophia itu kata hikmat, sehingga dipandang bahwa manusia-manusia yang sudah mengalami artificial intelligence kelak akan meninggalkan agamanya dan menjadikan artificial intelligence sebagai agama baru dan Tuhan mereka. Perang ini belum berhenti sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dan kemudian saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam ayat 10 dikatakan barang siapa ini bisa siapa saja, bisa kita. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang tadi kita baca perang itu. Tetapi kemudian dikatakan kalimat terakhir untuk menunjukkan kedaulatan Allah tidak akan kalah oleh berbagai representasi hewan-hewan ini. Dikatakan yang penting di sini ini bukan soal satu tempat, tapi yang penting di sini ialah ketabahan. Sekali lagi yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Maka dengan demikian setiap orang-orang kudus yang memiliki ketabahan dan iman, dia tidak akan dikalahkan oleh kuasa jahat itu. Sekali lagi yang penting, naga bukan yang penting, beruang bukan yang penting, macan tutul bukan yang penting. Yang penting di sini ialah ketabahan. Ketika kita menghadapi beragam persoalan, menghadapi pandemi COVID-19, usaha kita ditutup. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bekerja lagi. Masih adakah ketabahan menghadapi semua ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting di sini, di saat kita membaca Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 9, saya sendiri tidak begitu mengetahui tentang bahwa apakah orang-orang kudus nanti ditawan. Orang-orang kudus nanti akan dibunuh dengan pedang. Seperti apa gambarannya? Tentu saja kita belajar tentang the Great Tribulation. Kita belajar tentang kesusahan pada akhir zaman. Apakah yang dimengerti tentang dibunuh itu? Misalnya saya dan saudara sebagai orang-orang kudus akan dikejar-kejar
oleh serdadu-serdadu, oleh tentara-tentara yang tunduk menyembah kepada naga dan binatang-binatang ini? Apakah seperti itu? Bisa saja iya. Kita sudah berkali-kali mendengar, menyaksikan orang-orang Kristen dianiaya, dibunuh di sepanjang sejarah dan abad. Mungkin ini menjadi puncak. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan kita tidak mengalami defisit ketabahan. Pastikan kita tidak kehilangan iman sebagai orang-orang kudus. Percuma menjadi orang kudus kemudian tidak tabah, percuma menjadi orang kudus tetapi tidak memiliki iman-iman timbul dari pendengaran akan firman, yaitu firman Kristus. Ini bukan soal gelar, bukan soal jabatan. Ini bukan soal pengaruh atau juga kekayaan yang kita miliki. Apakah kita orang berpunya, orang tidak berpunya? Apakah kita terkenal atau tidak terkenal? Apakah kita orang hebat atau orang biasa? Siapa saja kita, kalau kita disebut sebagai orang kudus, maka tingkatkan ketabahan dan iman. Peperangan itu sedang terus-menerus terjadi. Jaga rumah tangga kita, jaga gereja di mana kita diperkenan melayani, jaga kehidupan kita supaya tidak menjadi korbannya. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dikatakan lagi, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang. Ini pada pasal 14 ayat yang ke-6. Di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum. Apakah Tuhan tutup mata terhadap keadaan seperti ini? Sekalipun itu kita sebut sebagai akhir zaman. Apakah Tuhan berdiam diri, membiarkan orang-orang kudusnya dikejar-kejar oleh antikristus? Di saat seperti itu, pengharapan tetap ada. Di saat seperti itu, saudara, Injil tidak hanya ditulis di dalam kitab Injil, tapi juga di dalam kitab Wahyu. Seorang malaikat yang terbang di langit itu untuk menunjukkan tanpa adanya batas apapun. Dan di sini ditulis ada Injil yang kekal untuk diberitakannya. Ketika naga itu, ketika binatang-binatang itu berperang dengan orang-orang kudus, ada Injil. Sekali lagi ada Injil yang kekal untuk diberitakan. Saudara orang-orang kudus, maka saudara memberitakan Injil, bukan Injil yang fana, tetapi Injil yang kekal. Kata di langit itu menggambarkan tidak ada wilayah yang bisa membatasi. Siapa yang bisa batasi langit? Kalaupun satu negara memiliki teritorial, Indonesia memiliki wilayah udara, tidak boleh ada sesuatu dari pesawat terbang yang melewatinya tanpa seizin dari pemerintah Indonesia, ya. Tapi ada batasnya, di luar itu tidak ada batasnya. Padanya ada Injil kekal untuk diberitakan. Maka saudara-saudara, pada orang-orang kudus selalu Tuhan beri Injil yang kekal.
Kalau ada orang kudus harus mati karena melawan keadaan yang sudah digariskan oleh Tuhan. Mereka adalah para martir yang akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang luar biasa. Tentu saja semua orang percaya akan mendapatkan mahkota ketika hidup kekal. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan berita Injil yang kekal ini ditujukan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, kepada semua suku, kaum, dan bahasa. Pada bagian ini, itu juga menjadi tugas dari orang-orang kudus. Kalau gereja kehilangan tentang tugas pekabaran Injil, gereja sudah selesai. Kalau saya dan saudara telah berhenti memberitakan Injil, maka kita sudah selesai. Istilah orang kudus hanya menjadi istilah saja. Saya ingin mengulang sekali lagi apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10 dari pasal 13. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman. Gelar kita tidak ada artinya. Jabatan gerejawi kita tidak ada artinya. Ketika kita sedang menghadapi peperangan, naga itu diberi kuasa untuk melawan, berperang kepada orang-orang kudus, gereja yang kudus, jemaat yang kudus, hamba Tuhan yang kudus. Kalau kita tidak sadar kita sedang berperang dengan spiritualitas yang jahat, roh yang jahat, jemaat Tuhan kita kalah. Kita akan menjadi orang yang dari sejak dunia dijadikan, yang tidak pernah masuk dalam daftar buku atau kitab kehidupan dari anak domba itu. Injil menjadi penting. Berapa banyak gereja di Indonesia, berapa banyak hamba Tuhan di Indonesia. Adakah kesadaran dalam kehidupan kita bahwa kita ini sedang melawan roh-roh kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan. Dan memang kuasa kegelapan ini dari ayat yang kita baca, tujuannya hanya satu, berperang melawan orang kudus. Sekali lagi, kecuali saya dan saudara tidak merasa sebagai orang kudus. Lah kalau kita bukan orang kudus, maka kita adalah orang berdosa, orang cemar yang tidak dikuduskan oleh Tuhan. Padanya ada Injil yang kekal, Wahyu pasal yang ke-14. Saya selalu ingin mengajak kita melihat pelayanan berkualifikasi langit. Kalau kita ada di bumi, kita berkelahi. Oh, jangan bangun gereja di tempat ini sudah ada gereja. Oh, jangan bangun gereja baru di sini, kami sudah eksis di sini. Kalau di bumi kita berkelahi terus seperti itu. Injil yang kekal, yang dibawa oleh malaikat itu, dia diberitakan kepada semua manusia dari berbagai bangsa, suku, kaum, dan bahasa seluruh dunia. Saudara jadi presiden, jabatan saudara untuk sebuah teritorial dari negara. Jadi raja hanya untuk sebuah pemerintahan yang terbatas. Tetapi ketika saudara menjadi pelayan Tuhan pekabar Injil yang disebutkan pada ayat yang ke-6, kita memang bukan malaikat. Tapi ini sebuah ilustrasi yang ingin saya ajak. Mari berpelayanan dalam wawasan langit. Kita tidak akan ke langit, kita tidak bisa terbang. Tetapi di langit itu tidak ada batas.
Di langit itu tidak ada penghalang. Kalau di bumi, saudara ada gereja dari denominasi baru datang, saudara marah. Dan saudara akan klaim tanah ini milik saya. Di langit tidak. Ya sudah tentu jemaat yang dikasih Tuhan, saya tidak mengatakan mari kita melayani di langit, bukan. Saya hanya ingin mengambil, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, membawa Injil yang kekal itu. Dan mari kita lihat jemaat yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hal yang sangat penting untuk kita mengerti. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14, sebagai kelanjutan dari pasal 13, dan ia berseru dengan suara nyaring. Ia itu siapa? Malaikat yang memberitakan Injil yang kekal itu. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman dari Tuhan. Dan dengar baik-baik, baca baik-baik, sembahlah Dia. Dia yang mana? Dia yang robot? Bukan. Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Manusia kadang berkata, kami baru menemukan mata air di satu wilayah. Tapi yang ciptakan semua itu adalah Tuhan. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut beserta isinya. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti Wahyu pasal 13 ayat 10, dikatakan lagi pada ayat yang berikutnya, di ayat 12 pasal 14. Yang penting di sini, tadi di dalam Wahyu pasal 13 ayat 10, yang penting di sini ketabahan dan iman orang-orang kudus. Pasal 13 ayat 10. Sekarang di pasal 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Dan terakhir pada ayat ini, iman kepada Tuhan Yesus. Yang lain tidak penting. Sehebat-hebatnya naga itu, macan tutul, beruang, singa, oh hebat. Bangsa-bangsa di dunia menjadi hebat. Itu tidak penting di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu ikut-ikutan menjadi hebat seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang penting di sini, ketekunan orang kudus, menuruti perintah Allah, iman kepada Yesus. Wahyu pasal 13 ayat 10, yang penting di sini ketabahan dan iman. Pasal 14 ayat 12 diulang lagi. Saudara tidak perlu khawatir dengan gambaran-gambaran binatang. Bahkan tidak perlu takut karena Tuhan Yesus lebih hebat dari segala sesuatu. Saya pernah menyampaikan pada minggu lalu, sudah mulai terasa aroma manusia menyembah buatan tangannya sendiri. Di era disrupsi ini, gangguan-gangguan terjadi. Kuasa-kuasa kegelapan ingin merusak rumah tangga, ingin merusak ibadah kita, ingin merusak jemaat Tuhan, ingin merusak satu bangsa. Sekarang kita terbiasa melihat
Satu kelompok anak muda tawuran bunuh-bunuhan dengan anak muda lain. Beda kampung perang. Ini era disrupsi. Gereja ada di dalamnya. Gereja tidak ditaruh Tuhan. Tidak dihadirkan Tuhan di ruang hampa. Di zaman dan era disrupsi. Saya ingin mengakhirinya. Apa yang disebut penting itu. Yang lain-lain bagi orang menjadi fokus lalu takut. Tapi saya dan saudara, kalau kita bersyukur kita adalah orang-orang kudus dan tidak ditentukan untuk ditawan atau dibunuh oleh si jahat itu. Mari saya simpulkan apa yang penting kita miliki ketika kita berada di era disrupsi, ketika gereja berada di era disrupsi. Gereja tetap eksis, rumah tangga tetap eksis. Hidup suami istri sekalipun begitu banyak tantangan tetap bertahan. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara lihat di dalam Wahyu 13 ayat 10. Ketabahan dan iman orang kudus menjadi mutlak. Menjadi orang Kristen tidak tabah itu bukan Kristen. Menjadi orang Kristen tidak punya iman itu bukan orang Kristen. Itu Kristen-Kristenan. Dan ditambahkan sebagai peneguhan dari Tuhan. Khusus kepada orang-orang kudus. Yang penting di sini adalah ketekunan. Mari kita tekun di akhir zaman. Mari kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Memiliki pikiran kepada Kristus, pikiran Kristus. Dan mari kita memandang kepada Dia. Walaupun disebutkan sebagai anak domba dalam satu pasal dengan Wahyu pasal 13. Ada naga, ada macan tutul, ada singa, ada beruang, ada anak domba. Tetapi anak domba itu adalah Yesus Kristus yang telah disembelih. Tapi Dia yang paling hebat. Dia paling berkuasa. Dan dikatakan yang penting di sini menuruti perintah Allah. Yang penting di sini iman kepada Yesus. Mari kita ingat 5 hal ini. Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 14 ayat 12. Ketabahan, iman, ketekunan orang kudus, turuti perintah Allah, dan iman juga kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Saudara, dengan demikian, sehebat apapun gangguan yang terjadi di era disrupsi ini dalam hidup kita, keluarga kita, kita bisa berkata, Tuhan, di dalam Engkau kami tidak hancur. Karena janjinya ya dan amin. Tuhan tidak mau saya dan saudara kalah oleh binatang itu, oleh naga itu. Tuhan mau kita menang sampai Dia datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, betapa kami bersyukur bahwa kami selalu diingatkan oleh Tuhan kemenangan selalu berada di dalam Engkau Yesus Kristus. Kepala gereja kami, pendiri gereja, dan juga Raja di atas segala raja. Ketika gereja hari ini dihadirkan tidak di ruang hampa, tetapi di dalam perubahan zaman yang begitu cepat, sehingga sistem-sistem yang dijalankan oleh gereja terjadi gangguan demi gangguan supaya tujuan dari gereja tidak tercapai, diganti dengan sistem-sistem yang bukan daripada Tuhan. Sekalipun ini kelihatannya dianggap kuno dan terkebelakang,
Tetapi kami tetap ingin berkata, apapun yang terjadi kami tetap ingin pakai sistem Tuhan. Kami tetap pakai cara Tuhan dan bukan cara dari binatang-binatang yang melawan Tuhan. Bapa di sorga, berkati dimanapun kami berada. Ini doa kami. Kami panjatkan kepadamu penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tetap tabah, kita tetap mempertahankan iman kita kokoh, terus setia kepada Tuhan Yesus, dan kita mau beritakan Injil. Kita akan bernyanyi untuk nyanyian Kidung Baru 19, Dalam Lautan yang Kelam.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk untuk bersaat teduh dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.